semuanya, teman-teman tahu nggak sih apa itu penyakit DBD atau demam berdarah dengue? Penyakit ini tuh masih jadi ancaman serius loh, apalagi di musim hujan kayak gini nih. Baru ini dalam sebulan tercatat ada 500 kasus DBD dan chikungunya di Karawang dan 3 orang meninggal dunia. Ini jadi peringatan nyata bagi kita semua kalau pencegahan itu sangat penting. Tenang, kita bisa banget loh mencegahnya. Nah, kita mau ngajakin kalian nih untuk keliling kampus dan ngobrol bareng sambil nunjukin gimana sih caranya pencegahan DBD lewat aksi 3M. Nah, yuk ikuti keseruannya. Sebelumnya, kenalin, aku Fatima dan aku ditemani dengan 2 partnerku. Ada Yusil dan juga ada Aza. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Kesehatan Masyarakat. Langsung aja yuk ikutin kami. Sambil keliling kampus, kita akan nanya ini ke beberapa orang sekitar tentang apa sih mereka ketahui tentang DBD dan cara mencegahnya. Yuk, ikuti kami lagi yuk. Halo Kak. Halo, Oke, ini dengan Kak siapa ya? saya Nova Gendekala, biasanya saya dipanggil Helen. Saya di sini sebagai calon mahasiswa baru ini tahun 2025-2026. Oh, oke. Kak, dengan Kak siapa ya? Aku Kak Aida Cayani, Kakak dari jurusan apa nih Kak? PNF. F3. Kalau sampai dengan Kakak siapa nih? Aku Salva dari PNF juga. Oke, dengan Kak Ayu juga Kak Salva. Jadi saya ini Kak mau menanyakan beberapa hal ya. Gitu. Dari Kak Ayu apa ya? Dari Kak Ayu nih. Kakak dari Kak Ayu ini apa sih yang Kakak ketahui paling itu tentang DBD? Jadi penyakit ini dibawa oleh nyamuk namanya Aedes aegypti. Nyamuknya ini ciri-cirinya itu dia ada garis-garis putih di bagian bulunya. Nah, ya, penyakit ini cukup berbahaya karena kalau terkena satu gigitan satu itu kalau tidak segera tangan itu bisa fatal. Nantinya nih Kak, tadi kalau tidak apa ya, kalau kita nyamuk kira tanda atau gejala yang kita ketahui gitu. Oh ini tanda DBD itu gimana kalian tahu? Kalau gejala ya yang aku tahu itu muncul ruam merah pada tubuh, terus sama demam tinggi. Demam tingginya tuh bisa kayak bukan demam pada umumnya, terus bisa sampai 3 hari gitu demamnya nggak sembuh-sembuh. Berarti ada ruam merah dan juga demam tinggi yang nggak kayak biasanya gitu ya Kak? Dengan DBD ini kira apa sih cara kita supaya mencegahnya gitu menanggulanginya? Untuk mencegahnya sebenarnya cukup gampang ya. Yang pertama dari lingkungan sekitar yang pasti, yaitu memastikan tidak ada Air yang menggenang, terus ada nyamuknya tuh bisa berkembang biak kan di sekitar janin-janin. Dari kita menjaga lingkungan, terus menerapkan pola hidup yang sehat, serta menjaga imunitas tubuh. Dari saya itu sih. ya. Terus untuk yang satunya lagi biasanya kan bersama-sama itu ada fogging, yaitu penyebaran obat nyamuk melalui asap biasanya gitu. Oke, banyak ya lainnya. Semoga lancar untuk apa tuh kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya, amin. Terima kasih juga. Betul banget nih apa yang dikatakan sama kakak tadi. Dan faktor lainnya yaitu adanya kepadatan penduduk. Semakin padat penduduk akan semakin mudah nyamuk berpindah dari satu ke orang yang lainnya. Dan faktor lainnya adalah pakaian yang semakin atau sering banget bertumpuk-tumpuk. Nah, untuk lebih lanjut, penyakit DBD ini dia dalam kelompok arbovirus, yaitu ditularkan melalui gigitan serangga yang bernama arthropoda, dan penyakit ini ditularkan melalui Aedes aegypti betina. Nah, gejalanya berbeda-beda tergantung usia. Pada balita dan anak kecil biasanya muncul demam dan ruam di kulit. Kalau balita, demam sangat tinggi, sedangkan kalau orang dewasa, demam bisa disertai dengan sakit kepala dan juga nyeri. So, teman-teman, yuk kita cegah DBD dengan 3M+. Apa aja tuh? Nah, pertama ada menguras penampungan air. Yang kedua, menutup rapat wadah air. Nah, yang ketiga yaitu mengubur barang bekas yang bisa menampung air. Dan kita bisa
Lakukan plusnya dengan memberikan atau menaruh ikan memakan jentik seperti ikan cupang dan juga membersihkan lingkungan sekitar. Jadi teman-teman, DBD itu bukan soal nyamuk aja, tetapi juga soal kepedulian kita dalam menjaga lingkungan. Kita semua bisa berperan loh dengan cara melakukan 3M secara sederhana bagi lingkungan rumah, sekolah, dan juga lingkungan kampus. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat ya dan bikin kita makin waspada terhadap penyakit DBD. Kami, kelompok 3 kesehatan masyarakat, ada Fatima, Yusuf, dan Arza pamit undur diri. Ingat, cegah DBD dari diri sendiri. Terima kasih, sampai jumpa.